Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Miss Ajeng akan menjelaskan tematik IPS tema 8 atau buku paket 4H tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaan. Bagian pertama yaitu lingkungan memengaruhi mata pencaharian. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Simak penjelasannya sebagai berikut ya. 1. Penduduk di daerah pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. 2. Penduduk di daerah dataran rendah biasanya bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Sedangkan penduduk di daerah dataran tinggi biasanya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan seperti kebun teh, kopi, dan cengkeh. Penduduk di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, supir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. 2. Adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Contoh produksi. Nah, di kehidupan kita tuh banyak banget contoh kegiatan produksi. Misalnya, 1. Petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi. 2. Pengrajin membuat kerajinan atau tas yang bisa dibeli oleh para pengunjung tempat wisata. Ketiga, pedagang membuat roti atau makanan lain. Misalnya, pedagang membuat bakso, membuat cilok, dan sebagainya. 4. Peternak merawat hewan ternaknya seperti merawat hewan sapi, ayam, kambing, dan sebagainya. 5. Pabrik memproduksi barang siap pakai seperti sepatu, elektronik, kendaraan, mie instan, dan barang lainnya. Contoh kegiatan distribusi. Nah, contoh dari kegiatan distribusi ini misalnya 1. Penjual bakso menjual makanannya kepada konsumen di pinggir jalan. 2. Perusahaan mie instan memasarkan produk mie instannya ke pasar tradisional dan minimarket. Ketiga, perusahaan mebel menjual produk mebelnya ke berbagai pulau di Indonesia. Keempat, penjual sayur dan jamu melakukan penjualan keliling dengan gerobak. Kelima, penjual pakaian atau sepatu mengirim barang jualannya menggunakan jasa ekspedisi seperti JNE, Tiki, JNT, Pos, dan lain-lain ke konsumen yang di luar kota. Contoh kegiatan konsumsi. 1. Seorang anak memakan snack atau makanan yang dijual di sekolah. Biasanya murid-murid itu membeli makanan di kantin untuk makan siang atau pas istirahat. Kedua, naik angkot atau ojek online untuk berangkat ke sekolah itu merupakan konsumsi jasa angkutan. Ketiga, berobat ke dokter atau ke puskesmas itu merupakan bentuk konsumsi layanan kesehatan. Keempat, membeli nasi kuning di pinggir jalan untuk makan siang di sekolah. 5. Seorang pengendara sepeda motor membeli premium untuk bahan bakar kendaraannya
Dan keenam, anak-anak mengunjungi toko baju untuk belanja baju lebaran. Itu merupakan kegiatan contoh konsumsi. Nah, kita akan berbicara tentang tujuan-tujuan dari kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama, tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran, meningkatkan keuntungan, menyediakan berbagai benda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan distribusi adalah untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, yang ketiga, tujuan konsumsi adalah untuk mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna suatu barang sekaligus, dan memuaskan kebutuhan fisik dan rohani. Ini adalah contoh bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi beras yang akan kita nikmati menjadi nasi, yaitu kegiatan produksinya dari petani, lalu padinya udah ditanam dan dipanen, diletakkan di gudang, lalu didistribusikan dengan diambil membawa pakai truk, lalu penjual di pasar menjualnya, lalu kita beli dan berasnya kita masak menjadi nasi untuk makanan kita setiap hari. C. Pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pekerjaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya, petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, dan wool, serta penjual kue dan perajin menghasilkan makanan dan kerajinan tangan. 2. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya, guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Bagian keempat, kelompok tenaga kerja. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang jasa, sumber daya manusia harus kreatif dan memiliki keterampilan. Berdasarkan tingkat produktivitasnya, tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja ini memiliki latar belakang pendidikan tertentu, seperti dokter, guru, dan arsitek. 2. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja ini dibekali keterampilan tertentu yang diperoleh melalui kursus-kursus keterampilan, antara lain seperti penjahit, montir bengkel, pekerja di salon, dan tukang masak di sebuah restoran. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini tidak memiliki latar belakang pendidik atau keterampilan tertentu, seperti tukang sapu, tukang beca, dan kuli panggul. Nah anak-anak, ini adalah rangkuman dari materi yang tadi udah Miss Ajeng jelasin ya. 1. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. 2. Mata pencaharian penduduk yang tinggal di pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah itu berbeda. Mata pencaharian masyarakat yang tinggal di desa juga berbeda dengan yang tinggal di kota. 3. Kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut produsen, distributor, dan konsumen. 4. 2 jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. 5. Tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, waktunya kita mengerjakan latihan soal. Di sini ada 3 gambar. Gambar pertama adalah ada siswa yang sedang makan bersama di kantin sekolah. Yang kedua adalah gambar seorang karyawan atau buruh pabrik sedang menempatkan mie instan ke dalam kardusnya.
Yang kelima adalah gambar sebuah toko yang menjual sepatu. Nah, ada soalnya di sini. Anak-anak harus menjawab gambar nomor berapa yang menunjukkan kegiatan produksi, gambar nomor berapa yang menunjukkan kegiatan distribusi, dan gambar nomor berapa yang menunjukkan kegiatan konsumsi. Silakan dikerjakan. Oke, latihan soal selanjutnya. Ada gambar 1 yaitu tukang potong rambut atau tukang cukur rambut. Gambar kedua adalah peternak sapi. Itu ada bapak-bapak yang sedang menernak sapinya. Soalnya adalah gambar nomor berapa yang menunjukkan pekerjaan yang menghasilkan barang, dan gambar nomor berapa yang menunjukkan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Silakan dijawab ya, Nak. Oke, latihan soal terakhir. Gambar 1 ada foto seorang penjahit, gambar kedua ada foto seorang tukang beca, gambar ketiga adalah foto seorang arsitek. Soalnya adalah gambar nomor berapa yang menunjukkan tenaga kerja terdidik. Soal kedua, gambar nomor berapa yang menunjukkan tenaga kerja terlatih. Dan yang ketiga, gambar nomor berapa yang menunjukkan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, silakan anak-anak menjawab sesuai dengan materi penjelasan sebelumnya ya. Nah, itulah penjelasan materi kita tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaan. Jika anak-anak masih ada pertanyaan, bisa langsung bertanya kepada Miss Ajeng atau ke guru tematik kelasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.